Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Adelia Litasari, NPM 227, akan membacakan hasil kerja saya yang membahas tentang perkembangan iptek dan pengaruhnya dalam globalisasi dan pada perkembangan anak. Pada pembahasan yang pertama ini adalah pengembangan iptek dalam era globalisasi. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi di mana ilmu pengetahuannya dan teknologi memiliki arti tersendiri. Kemajuan teknologi adalah suatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hubungan. Jika tidak ada ilmu pengetahuan, maka teknologi tidak ada. Contoh perkembangan teknologi akan saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama, satelit komunikasi. Satelit komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita karena telah membuat komunikasi global menjadi wajar dan murah. Radio dan TV dilakukan melalui satelit pertama yang telah diluncurkan pada tahun 1957. Dan pada tahun 1962 NASA telah meluncurkan satelit komunikasi komersial pertama, Telstar 1. Dampak perkembangan teknologi pada masyarakat. Perkembangan mesin uap yang ditemukan oleh James E. Watt ternyata membawa dampak pada industri. Perkembangan iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat. Dampak positif dan negatif perkembangan teknologi. Yang pertama, dampak positif bidang informasi dan komunikasi adalah mempercepat dalam mendapatkan informasi yang akurat terbaru di dunia bagian manapun. Terus, mempercepat sarana komunikasi melalui handphone. Yang ketiga, mendapatkan layanan bank yang baik. Dan dampak positif di bidang ekonomi dan industri antara lain, yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, lalu terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Terus yang keempat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menurut bekerja untuk menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Lalu yang kelima, kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berkembang pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Lalu di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Dampak negatifnya antara lain, yang pertama, tercipta pengangguran, tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan yang secara moral mengalami kemerosotan konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Lalu yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Setelah ini, dampak teknologi yang ditimbulkan dari pengaruh globalisasi terhadap perkembangan iptek. Pembahasan yang kedua ini, yang pertama, bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya adalah kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat terbaru di bumi bagaimanapun melalui internet. Yang kedua, kita mendapatkan layanan berkomunikasi yang dengan sangat mudah. Dampak negatifnya adalah pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, kecemasan skala kecil akibat teknologi komputer. Kerusakan komputer karena terserang virus. Inilah beberapa contoh stres yang terjadi karena teknologi.
rusaknya modem internet karena disambar petir. Yang kedua, bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya adalah yang pertama, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Lalu yang kedua, di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komodit. Dampak negatifnya adalah terjadinya pengangguran tinggi bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami konsumtif boros dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Bidang yang ketiga yaitu sosial dan budaya. Dampak positifnya adalah perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar berpendapat bahwa ini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi tenaga sebagai pemimpin. Yang kedua, tekanan kompetisi yang tajam berbagai aspek kehidupan akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. Sedangkan untuk hal-hal yang negatif antara lain, yang pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Yang kedua, kenakalan dan tindakan menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemah tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan teknologi. Bidang yang terakhir adalah bidang pendidikan. Yang pertama, dampak positifnya adalah muncul media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan ilmu pendidikan. Dampak dari hal ini adalah sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Yang kedua, muncul metode pembelajaran yang baru dan memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dampak negatifnya adalah yang pertama, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal, dan yang kedua, kerahasiaan alat tes semakin terancam dan mudah sekali bocor melalui internet tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.